lainnya berada di Pulau Sumba. Kemudian 9 berada di Pulau Flores dan 7 berada di Pulau Alor Pantar. Suap raja itu masih terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil yang disebut. Kemudian wilayah NTT dikuasai Portugis dalam rangka mengambil alih rempah-rempah di Nusantara. Saat itu, suku Bunak adalah salah satu suku di NTT yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Portugis pun memanfaatkan hal itu dengan melanjutkan tanam paksa dan monopoli perdagangan di NTT. Namun akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dengan merebut benteng Portugis di Solor pada tahun 1613. Kemudian pada tahun 1735, Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Timor, Solor, dan Sumba, yang berakhir dengan diberikannya monopoli perdagangan bagi Belanda dan pengakuan kedaulatan Belanda. Meski begitu, sengketa antara Belanda dan Portugis masih terus berlanjut, sampai diadakan perjanjian Lisbon pada 10 Juni 1893 yang menentukan wilayah perbatasan. Kemudian kedatangan Jepang pada tahun 1942 otomatis mengakhiri pemerintahan Belanda di NTT. Pada masa pemerintahan Jepang, pemerintahan di NTT tidak banyak berubah, hanya beberapa istilah saja yang berubah. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tahun 1945, Belanda kembali ke NTT untuk mencoba berkuasa lagi. Tapi upaya itu digagalkan oleh rakyat NTT. Pada 1946 diadakan konferensi Denpasar yang menghasilkan dibentuknya negara Indonesia Timur, yang terdiri dari 14 daerah dan 3 diantaranya adalah wilayah NTT, yaitu Sumba, Timor, dan Flores. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950, dibentuklah daerah administratif Sunda Kecil dan NTT menjadi bagian dari Sunda Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 1954, nama Sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara. Lalu berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 daerah tingkat 1, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di kawasan NTT terdapat objek wisata yang langka, bahkan diklaim satu-satunya di dunia, yaitu Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, Danau Tiga Warna di Kelimutu Ende, dan tradisi berburu ikan paus di Lamalera Lembata. Selain itu, masih ada juga beberapa destinasi wisata yang baru mulai dikembangkan, yaitu Pantai Liman di Pulau Semau, Kupang, perairan Mulut Seribu di Rotendao, dan wisata kampung adat Praima Dita di Sumba Timur. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.